Dalam ceritanya dijelaskan kalau Satsuki bertemu dengan Sohe ketika Sohe baru patah hati akibat ditikung Ruichi, dan Satsuki juga mengalami hal tersebut dan merasa mereka bisa memahami satu sama lain. Ketika Satsuki menolong Sohe, tanpa sadar adiknya Satsuki yang bernama Akira melihat hal tersebut yang membuatnya menjadi sangat marah. Ketika Satsuki pulang, ia langsung diikat oleh Akira yang membuat Satsuki ketakutan. Akira menyalahkan semuanya kepada kakaknya karena bagi Akira Satsuki hanya miliknya, dan ia mulai membuka baju Satsuki dan memperkosa Satsuki. Dalam pikirannya, Satsuki merasa ini semua salahnya yang tak bisa tegas, dan sekuat apapun ia meminta tolong, takkan ada orang yang menolongnya, dan ia hanya bisa pasrah. Semenjak saat itu, pikiran Satsuki menjadi rusak udah kayak genre main break, dimana Satsuki hanya bisa memuaskan adiknya demi keselamatan dirinya. Ruichi langsung teringat dengan cerita itu, dan adegan itulah yang membuat Ruichi memutuskan untuk berhenti membaca manga ini. Ruichi yakin kalau adiknya bernama Shirasagi dan merupakan teman dekat Sohe. Ia tak menyangka masih ada masalah yang terkubur di dekatnya. Ruichi merasa ia tak akan membiarkan hal menjijikan itu terjadi, apalagi tepat di hadapannya. Besoknya, ketika di sekolah, Ruichi melihat Akira yang sedang berbincang dengan para gadis di sana. Ruichi menilai kalau secara penampilan ia tak terlihat mencurigakan, dan tiba-tiba seseorang berbicara kepada Ruichi. Orang itu adalah Makoto dan bertanya kenapa Ruichi jarang bermain dengan mereka. Makoto juga mengajak ikut pergi ke sebuah party di klub, tapi Ruichi tampak tak tertarik sama sekali, yang mana membuat Makoto sangat shock. Makoto tak menyangka kalau Ruichi yang ia kenal kini sudah berubah, karena sekarang ia terlihat lebih kalem dibanding saat ia masih menjadi gigolo dulu. Tapi itu lebih bagus menurut Makoto. Ketika Makoto sedang mencoba mengajak Ruichi, tiba-tiba Shizuna ikut bergabung dalam obrolan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ruichi menjadi kaget karena muncul mendadak seperti itu yang membuat Shizuna kesal. Shizuna pun memberikan kotak bento kepada Ruichi seperti yang dijanjikan kemarin dan pergi meninggalkannya. Makoto menggoda Ruichi dan berkata apakah ini bekal buatan istri tercinta. Setelah itu, guru pun masuk ke dalam kelas, di mana dengan tiba-tiba guru berkata kalau Shinozaki Sohe memutuskan untuk pindah sekolah karena alasan keluarga, yang membuat Ruichi kaget. Tak hanya itu, satu kelas menjadi gaduh. Ruichi mencoba melirik Shizuka. Ruichi merasa tak enak, tapi sepertinya ini keputusan yang terbaik bagi Shizuna. Tapi dengan ini, sang pemeran utama dalam manga ini sudah menghilang, dan Ruichi bertanya akan menjadi seperti apa cerita ini berlanjut. Ketika Ruichi bertemu dengan Satsuki sebelumnya, sepertinya adegan yang ditakutkan belum terjadi, dan seharusnya rute menjijikan itu akan menghilang. Meskipun tak yakin, Ruichi hanya bisa memutuskan untuk memantau lebih jauh keadaannya. Akhirnya istirahat jam makan siang, dan Ruichi membuka bento yang dibuat Shizuna sebelumnya. Makoto kagum dengan apa yang dibuat Shizuna, tapi Ruichi tak akan membagikan sedikit pun ke Makoto. Ruichi mencoba bento buatan Shizuna dan kagum dengan rasanya yang begitu enak. Shizuna melirik Ruichi yang makan dengan lahap. Shizuna merasa Ruichi kelihatan sangat imut, dan tiba-tiba ia ditegur oleh temannya karena selalu melirik Ruichi. Shizuna menjadi sangat malu, tapi menurut teman-temannya, Ruichi memang tidak terlihat buruk seperti sebelumnya, yang membuat Shizuna menjadi bersemangat dan langsung malu karena sudah digoda teman-temannya. Ruichi akhirnya menghabiskan bento yang dibuat Shizuna, dan tiba-tiba ia dipanggil seseorang yang tak lain adalah Akira. Akira kaget karena Ruichi mengetahui namanya dan mengajak mereka untuk ngobrol berdua. Di belakang sekolah, Ruichi bingung karena ia tak pernah berinteraksi dengan Akira, dan Akira mengatakan soal kakaknya yang dilecehkan, dan Ruichi datang membantunya dan bertanya apakah itu benar. Ruichi menjawabnya dengan nada kesal, dan Akira langsung menunduk sambil berterima kasih. Itu membuat Ruichi bingung. Akira menjelaskan kalau kakaknya emang kesulitan dalam menolak orang lain, tapi karena ada Ruichi akhirnya kakaknya bisa terselamatkan. Ruichi menjadi bingung harus memberikan respon seperti apa, dan merasa Akira terlihat seperti anak yang baik. Akira tiba-tiba berkata kalau dulu ia merasa Ruichi adalah preman sekolah, dan tak menyangka kalau Ruichi memiliki hati yang sangat baik, dan tak heran ia begitu populer. Ruichi mencoba mengelak, tapi Akira langsung melarikan diri.
Kembali ke kelas, Ruichi sekali lagi mengamati Akira yang sedang berbincang dengan para gadis. Dari pengamatannya, Akira terlihat seperti anak yang baik. Jadi, apakah itu berarti dengan hilangnya Sohe, rute Yandere Shirasagi juga ikut menghilang? Ya, masa depan tak ada yang tahu. Ketika pulang sekolah, Ruichi memuji bekal buatan Shizuna. Dan Shizuna merasa senang karena Ruichi menyukai masakan buatannya. Dan malah menawarkan akan membuatkannya lagi, yang membuat Ruichi menjadi senang. Dan ketika di jalan, tiba-tiba Shizuna menjadi lebih manja daripada sebelumnya. Ruichi menjadi panik karena mereka masih di dekat sekolah, dan Ruichi mencoba melepaskan genggaman Shizuna, yang mana membuatnya tak sengaja menyentuh payudara Shizuna. Itu membuat Shizuna sedikit bersemangat dalam artian lain, sedangkan Ruichi dibuat kaget karena respon Shizuna. Shizuna mengalihkan topik dan bertanya makan apa nanti malam, dan menawarkan bagaimana kalau dia yang membuatkan makan malam untuk Ruichi. Tapi Ruichi harus menolak tawaran tersebut dan harus belajar mandiri seperti masak sendiri. Itu membuat Shizuna kaget tak percaya karena Ruichi terlihat seperti orang yang tak bisa memasak, dan Ruichi membantahnya. Ketika mereka sampai di persimpangan, akhirnya mereka akan berpisah. Tapi sebelum itu, Shizuna meminta ke Ruichi sebuah kecupan ganas seperti biasanya. Itu membuat Ruichi bingung dan langsung mencium Shizuna seperti sebelumnya. Shizuna merasa sangat senang dengan ciuman dan tak sabar untuk bertemu di esok hari. Malamnya, ketika Ruichi sedang menyiapkan makan malam, ia selalu merasa gelisah ketika di dekat Shizuna. Mungkin juga karena Ruichi yang mulai baper, tapi terkadang juga karena rasa bersalahnya. Apapun itu, yang penting sekarang adalah makan. Dimana makan malam Ruichi hari ini hanya makan nasi dengan telur ceplok. Ruichi memakannya dengan lahap, dan tiba-tiba terdengar suara bel, menandakan ada tamu. Ruichi membuka pintu kosnya dan Chisa dengan cepat memeluk Ruichi. Ruichi dibuat kaget, tapi tak hanya itu. Satsuki juga ikut datang menemani Chisa ke kos Ruichi. Malam itu, Chisa dan Satsuki datang secara tiba-tiba yang membuat Ruichi sedikit kesal. Tapi Chisa merasa ini sudah menjadi hal yang biasa baginya. Chisa beralasan bukannya mereka sudah janjian akan berkumpul lagi, dan Chisa hanya menepati janjinya. Tapi itu membuat Ruichi semakin marah karena tak kenal waktu. Chisa menggoda Ruichi sembari berkata kalau ia akan membayarnya dengan tubuhnya, yang membuat Satsuki sangat kaget mendengarnya. Ruichi bertanya apakah Satsuki baik-baik saja. Satsuki penasaran ada hubungan apa antara Chisa dan Ruichi. Mereka berdua sepakat kalau mereka tak memiliki hubungan apa-apa. Tapi Chisa mengatakan kalau hubungan mereka lebih ke hubungan FWB-an atau Friends with Benefit. Mendengar itu, Satsuki menebak apakah mereka itu teman seks, dan Chisa membenarkan hal itu. Satsuki tak menyangka dengan dunia yang ia lihat di depannya. Bagi Satsuki, hal yang seperti teman seks itu adalah dunia orang gila. Tapi melihat Chisa dan Ruichi tampaknya menarik juga. Ruichi mengalihkan topik dan bertanya bagaimana kabar Satsuki setelah mereka berpisah. Ruichi hanya ingin memastikan kalau Akira belum gila seperti dicerita. Satsuki bercerita kalau ia masih belajar untuk menolak orang lain karena ia masih teringat apa yang dikatakan Ruichi dan yang lainnya ketika di klub kemarin, dan itu memberikan keberanian bagi Satsuki dan mengucapkan terima kasih. Tapi sekali lagi ia meminta maaf karena datang secara tiba-tiba. Bagi Ruichi itu bukanlah masalah dan membuat Satsuki menjadi senang, yang membuat Chisa menggoda Ruichi lagi. Dalam pikirannya, Ruichi masih merasa senang bisa membantu Satsuki dan teringat perkataan Shizuna yang berkata kalau Ruichi adalah orang yang baik. Ia menjadi panik karena malah teringat Shizuna. Ruichi bertanya kalau Satsuki itu bukannya punya adik dan bagaimana sikapnya di rumah. Apakah dia berbuat sesuatu yang aneh? Satsuki menjelaskan kalau Akira itu orang yang dapat diandalkan, juga populer serta bertanggung jawab. Jawaban itu membuat Ruichi heran karena tak ada bedanya dengan Akira yang ada di sekolah. Ruichi beralasan dengan berkata kalau Akira sebenarnya satu kelas dengannya dan cuma penasaran orang seperti apa dia. Ruichi mengingat kembali apa yang terjadi di manga, dan itu kejadian paling mengerikan dan berharap kalau Akira di dunia ini tak seperti itu. Ruichi pun mencuci piring sembari berkata kalau terjadi sesuatu, Satsuki bisa menghubunginya. Satsuki tak percaya, tapi Ruichi menegaskan kalau Satsuki itu gadis yang cantik yang menarik masalah, dan itu membuat Satsuki menjadi malu mendengarnya. Chisa juga ikut menggoda Satsuki, yang membuat Satsuki panik. Chisa bahkan mendorong Satsuki untuk meminta sesuatu ke Ruichi, tapi Satsuki merasa malu karena itu hanya angan-angan saja. Chisa tetap menggoda dan memaksa Satsuki untuk mengatakannya. Dengan rasa malu, Satsuki ingin meminta Ruichi untuk memeluknya dari belakang.
Ruichi terdiam mendengar permintaan itu. Itu karena Satsuki mendengar perkataan Chisa yang dirangkul Ruichi dan merasa itu luar biasa dan menjadi penasaran. Chisa bahkan menambah minyak ke dalam api. Satsuki selalu merasa ia tak begitu nyaman berada di sekitar pria. Tapi jika itu bersama Ruichi, ia merasa lebih nyaman. Tapi itu pasti mengganggu Ruichi dan membuatnya sedih. Chisa semakin mendorongnya dan Ruichi memikirkannya sejenak. Dengan segala macam masalah, mungkin ini bisa membantu Satsuki ke depannya. Ruichi pun mengabulkan keinginan Satsuki dan menyuruhnya untuk duduk di depannya. Satsuki tak menyangka jika itu benar-benar dikabulkan dan ia langsung duduk di pangkuan Ruichi. Ruichi berbisik di telinga Satsuki dan berkata ia akan memeluknya dan langsung memeluknya. Satsuki merasa enggas karena ia merasakan otot dari Ruichi yang sangat keras dan tebal dan perasaan ketika ditekan oleh Ruichi itu kimochi. Chisa bertanya sambil menggoda bagaimana rasanya dipeluk Ruichi. Satsuki menjadi panik dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Meskipun Ruichi masih SMA, tapi badannya tuh gokil. Ruichi menganggap kalau Satsuki itu mudah tergoda dan memperingatkan untuk jangan menunjukkan wajah semacam itu di depan orang lain, yang membuat Satsuki semakin malu dibuatnya. Chisa sampai berkata kalau Ruichi itu sungguh makhluk yang berdosa. Chisa dalam hatinya merasa sangat senang karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Ketika Satsuki di kamarnya, ia masih bisa merasakan kehangatan dari Ruichi. Ia semakin ingin merasakan itu lagi dan lagi. Tanpa sadar, ia meraba badannya sendiri dan menjadi kaget karena Akira tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Akira berkata karena Satsuki pergi dan pulang secara tiba-tiba dan membuatnya penasaran. Akira curiga dan bertanya apakah ia barusan bertemu Ruichi. Dan Satsuki kaget kok bisa Akira tahu. Akira masuk ke dalam dan berkata kalau reaksi yang kakaknya berikan sama seperti sebelumnya dan Satsuki memang tipe orang yang mudah ditebak. Apalagi dia dan Ruichi satu kelas, yang membuat Satsuki terlihat senang. Ia tak menyangka kalau adiknya berteman baik dengan Ruichi. Satsuki merasa senang bertemu pria seperti Ruichi. Akira juga mengerti karena Ruichi cukup populer di sekolah. Akira menjelaskan, meskipun Ruichi terlihat seperti preman sekolah, tapi ia sangat populer di antara gadis-gadis di sekolah. Bahkan kembang sekolah bernama Rindo juga jatuh cinta kepadanya. Mendengar nama Rindo mengingatkan Satsuki dengan gadis yang ia temui di klub sebelumnya. Akira tak menyangka gadis teladan seperti itu jatuh cinta sama pria berandalan. Satsuki tenggelam dalam pikirannya dan membenarkan soal Shizuna dan Ruichi yang terlihat serasi satu sama lain. Akira juga mengeluh soal perbedaan antara dirinya dan orang populer dan harus berhati-hati. Dan Satsuki menjawab apakah seperti Sohe. Itu membuat Akira kaget mendengarnya. Tapi Satsuki bingung dengan reaksi Akira. Akira berkata kalau ia hanya asal bicara dan menyuruh kakaknya untuk segera mandi. Ketika sedang mandi, Satsuki masih tenggelam dalam pikirannya karena Shizuna dan Chisa benar-benar sangat dekat dengan Ruichi. Padahal ia juga ingin seperti Shizuna dan Chisa. Kalaupun itu Ruichi, asalkan ia bisa bersama dengannya, itu sudah cukup bagi Satsuki. Keesokan harinya, Shizuna merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa ngedate bareng Ruichi setelah sepulang sekolah. Apalagi Ruichi yang mengajak Shizuna pertama kali. Itu karena Ruichi ingin membalas budi dengan apa yang telah Shizuna lakukan untuknya sebelumnya. Ruichi juga masih kepikiran soal Satsuki dan mencoba untuk tak memikirkannya. Intinya, Ruichi ingin membelikan apapun yang Shizuna inginkan saat ini. Meskipun tak masalah bagi Shizuna, tapi ia akan menuruti keinginan Ruichi. Mereka berdua pun berkeliling seperti melihat-lihat baju, membeli makanan, dan itu semua membuat Shizuna merasa bahagia. Ketika mereka melewati toko aksesoris, Shizuna terpukau dengan kalung di sana, di mana ada kalung choker dipajang. Ruichi bertanya apakah Shizuna pengen kalung itu, yang membuat Shizuna kaget. Meskipun merasa malu, tapi Shizuna ingin kalung yang dipilih oleh Ruichi. Ruichi pun membelikan kalung choker untuk Shizuna dan meminta Ruichi untuk memasangkannya. Ruichi dengan rasa malu memasangkannya ke leher Shizuna dan membuat Shizuna merasa sangat bahagia. Ruichi berkata kalau itu sangat cocok untuk Shizuna dan juga Ruichi kaget kalau Shizuna ingin barang semacam ini. Dan Shizuna berkata kalau kalung choker seperti ini mirip seperti kalung hewan dan itu akan membuat Shizuna selalu menjadi milik Ruichi. Ruichi merasa malu mendengarnya dan mencoba memeluk Shizuna, namun ia urungkan niatnya. Ruichi hanya bisa menghela nafas, tak menyangka Shizuna sudah berubah menjadi sangat cabul. Dan Shizuna hanya bisa tertawa dan berkata kalau ia hanya bersikap seperti ini di depan Ruichi saja dan merangkulnya.
Saat Ruichi bingung kenapa semua ini bisa terjadi, di mana 2 hari lalu Shizuna berterima kasih atas hadiah yang dibelikan Ruichi. Juga Shizuna tak sabar dengan apa yang disampaikan Chisa kepadanya, yang membuat Ruichi bingung. Ketika Ruichi ingin bertanya apa maksudnya, Shizuna malah kabur karena sudah masuk pelajaran selanjutnya. Dan tak lama kemudian Chisa menghubungi Ruichi dan berterima kasih soal kemarin malam. Dan juga karena Shizuna tak ikut sebelumnya, jadinya mereka memutuskan untuk main bareng lagi berempat di akhir pekan, yang mana saat ini mereka sedang membeli baju renang. Chisa sedang bertanya soal pilihannya, tapi menurut Ruichi itu lumayan, dan bertanya bukannya ini masih terlalu awal untuk musim panas. Tapi menurut Chisa semua itu harus dipersiapkan dengan matang. Terus model bikini yang dipilih Chisa bisa berubah semacam ini, yang mana malah membuat Ruichi panik karena Chisa seperti akan telanjang di toko. Chisa pun juga memanggil Shizuna yang mencoba bikini, dan Shizuna keluar dari ruang ganti. Shizuna merasa sedikit malu dan bertanya bagaimana bikini yang ia pilih kepada Ruichi. Ruichi terpesona dibuatnya dan terdiam tanpa kata. Dengan cepat Ruichi berkata kalau itu cocok dengannya, dan itu membuat Shizuna merasa sangat senang. Tapi itu malah membuat Ruichi tak nyaman dan berkata kalau bikini ini terlalu terbuka bagi Shizuna. Dan dengan cepat Ruichi mencoba menutupinya dengan menggunakan jaket, tapi yang ada malah nyangkut di teteknya Shizuna dan membuat panik Ruichi. Ruichi meminta maaf karena seperti melecehkan Shizuna, tapi Shizuna berkata itu karena ukurannya yang sangat sempit. Chisa pun juga memanggil Satsuki yang masih berada di dalam ruang ganti. Karena tak kunjung keluar, Chisa pun membuka tirainya dan merasa kecewa dengan pilihan Satsuki. Tapi bagi Satsuki, ini pertama kali baginya dan merasa kalau pakaian imut itu tak akan cocok untuknya. Chisa bahkan memarahi Satsuki karena bukan akan berenang di kolam renang sekolah. Tapi dalam pikiran Ruichi, ini juga pilihan yang mantap. Chisa pun memutuskan untuk memilihkan bikini yang tepat dan Satsuki harus mencobanya. Chisa memaksa Satsuki memakainya dan menunjukkannya di depan Ruichi dan Shizuna. Shizuna sangat kagum karena itu terlihat sangat cocok bagi Satsuki. Begitu juga Ruichi. Mendengar itu membuat Shizuna sedikit cemburu dan Ruichi berkata kalau bikini semacam itu sangat normal. Chisa mendorong Satsuki untuk mencoba bikini yang lain karena Chisa memilihkan 2 bikini untuknya. Tapi Satsuki menolaknya dengan keras dan membuat Ruichi heran. Akhirnya mereka pun makan bersama setelah berbelanja. Shizuna tak sabar dengan musim panas dan Ruichi tak kuat melihat mereka yang sangat aktif. Tapi Chisa pasti berpikir kalau pada akhirnya Ruichi akan ikut juga. Di sana mereka diperhatikan oleh semua orang karena saking cantiknya mereka. Satsuki dalam pikirnya sangat kagum karena meskipun bukan di klub seperti sebelumnya, tapi ketiga orang ini masih bisa menarik perhatian orang-orang dibanding dirinya. Ia teringat di masa lalu, di mana ketika sekolah dulu ada seorang pria yang menyatakan perasaan kepadanya dan Satsuki menerima pernyataan tersebut dan berakhir pacaran. Tapi tak lama kemudian pria itu berkata untuk melupakan apa yang ia katakan sebelumnya dan menganggap kalau mereka tak pernah berpacaran. Bahkan tersebar rumor yang jelek soal Satsuki. Satsuki yang tenggelam dalam pikirannya kembali karena Chisa yang memanggilnya. Chisa bertanya apakah Satsuki juga ikut pergi ke pantai bersama mereka. Tapi menurut Ruichi ini terlalu mendadak. Menurut Chisa, karena di sekitar sini tak ada pantai, pasti akan menyenangkan perjalanan ke pantai. Ternyata Ruichi dan Shizuna juga setuju soal itu. Shizuna juga bertanya di mana Satsuki tinggal dan Satsuki menjelaskannya. Shizuna kaget, ternyata tempat tinggal mereka sangat dekat. Shizuna juga berkata kalau rumahnya juga dekat dengan tempat tinggal Ruichi dan sering memasak untuknya. Satsuki yang mendengar itu tampak seperti tak bersemangat karena ia selalu membandingkan dirinya dengan Shizuna. Shizuna heran apakah Satsuki baik-baik saja karena ia terlihat sangat pucat. Satsuki berkata sepertinya ia kurang enak badan dan merasa ingin langsung pulang ke rumah, yang mana membuat mereka semua menjadi khawatir. Bahkan Ruichi juga menawarkan untuk mengantarnya pulang ke rumah, tapi ditolak oleh Satsuki. Sekali lagi Satsuki berterima kasih karena sudah mengajaknya bermain hari ini dan langsung berlari pulang ke rumah. Mereka semua heran apakah Satsuki memang selalu begitu dan Ruichi sadar sesuatu tertinggal dari Satsuki. Satsuki yang sampai di rumah baru sadar ia telah kehilangan kunci rumahnya. Ia menjadi panik dan bingung bagaimana ia bisa masuk ke dalam. Dan tiba-tiba pintu rumah pun terbuka, yang mana Akira membukanya dari dalam. Akira menyambut pulang kakaknya dan Satsuki merasa senang karena tak harus menunggu orang tuanya pulang dulu. Akira menawarkan dirinya untuk membawa barang milik kakaknya, dan ketika ia membuka belanjaan milik kakaknya, ia melihat bikini yang sebelumnya Satsuki beli. Itu membuat Akira sangat geram dibuatnya
Satsuki yang sedang berganti baju pergi ke ruang tengah, di mana Akira sedang menyiapkan minuman untuk kakaknya. Akira menawarkan kopi susu agar kakaknya bisa bersantai sembari menunggu yang lainnya pulang. Satsuki pun meminum kopi itu tanpa curiga. Setelah itu, Satsuki selalu saja merasa bersalah karena selalu menyerahkan apapun kepada adiknya. Harusnya ia bisa lebih mandiri lagi. Juga, Satsuki membuat Ruichi dan lainnya khawatir dengan tingkahnya barusan. Satsuki mencoba menelpon Ruichi, tapi tiba-tiba ia merasa sangat mengantuk. Tak kuat menahan rasa kantuknya, ia pun langsung tertidur pulas dan akan menelpon Ruichi setelah ia bangun. Dan tampaknya itu perbuatan dari Akira. Ketika Satsuki terbangun, ia kaget tangannya sudah terikat. Ia benar-benar kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sana ada Akira yang tampaknya sangat tenang. Satsuki bertanya kenapa ketika ia bangun ia sudah terikat dan meminta tolong untuk melepaskan ikatan tersebut. Tapi Akira menolaknya karena ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Akira selama ini. Akira sebelumnya takut kalau kakak tercintanya tak kunjung sadar karena overdosis. Tapi ia merasa senang karena Satsuki akhirnya bangun. Tapi itu semakin membuat Satsuki bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini ulah Akira? Dan Akira mengakui hal itu. Akira diam-diam menaruh obat tidur di dalam minuman sebelumnya. Akira mulai mendekati Satsuki dan berkata ini adalah hal yang diperlukan agar kakaknya menjadi miliknya sepenuhnya dan berharap kalau kakaknya memahami hal ini. Akira juga melihat bikini yang Satsuki beli sebelumnya dan itu sesuatu yang tak akan pernah Satsuki beli sebelumnya. Akira berkata apakah Satsuki memilih pria yang tak cocok dengannya dan bahkan Akira tahu soal kakaknya yang pacaran dulu. Kembali ke masa lalu di mana Akira mendekati pria yang berpacaran dengan Satsuki. Ia mengancam pria tersebut untuk memutuskan kakaknya. Juga ia menyebarkan rumor yang beredar di belakang kakaknya dan membelanya di depan kakaknya. Menurut Akira, Satsuki itu gadis yang polos, yang gampang dipermainkan dan jadi bahan tertawaan dan pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Itu membuat Satsuki syok mendengarnya. Akira meminta maaf karena sudah berkata sangat kejam, tapi itu semua ia lakukan demi kakaknya. Itu karena kakaknya yang sangat polos. Akira berkata kalau ia mencintai kakaknya sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang saudara. Sembari membelai Satsuki, Akira berkata untuk menjadi wanitanya Akira. Satsuki masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Ia merasa semua perkataan Akira itu benar. Ia hanyalah gadis biasa saja yang tak cocok dengan siapapun. Akira pun meminta maaf karena pasti sakit rasanya diikat dan akan melepaskan ikatannya. Satsuki yang dilepaskan ikatannya hanya bisa terdiam pasrah tak melawan. Akira kembali menegaskan kalau hanya ia yang bisa mencintai Satsuki dan Akira menyuruh Satsuki untuk melepaskan bajunya. Tapi Satsuki merasa sangat takut jika ia menuruti keinginan Akira. Ia pasti tak akan kembali seperti dirinya sekarang. Namun karena rasa takut, tanpa sadar ia mengikuti keinginan adiknya dan melepaskan bajunya. Akira memuji kakaknya yang begitu cantik. Satsuki yang ketakutan merasa kalau ini dibiarkan maka ia hanya akan diperkosa oleh adiknya dan menyerah. Akira dengan tegas berkata kalau mulai saat ini Satsuki hanya bisa menuruti perkataannya dan itu membuat Satsuki yang teringat dengan perkataan Ruichi di mana Satsuki harus menolak apa yang tak ia sukai atau itu hanya akan merugikan dirinya. Satsuki pun menolak keinginan adiknya dan membuatnya kaget. Satsuki yang keberaniannya sudah kembali menolak dengan tegas apa yang diinginkan adiknya karena ia merasa ini tidaklah benar dan masih belum terlambat untuk kembali. Akira menjadi kesal dan tak menyangka kalau kakaknya bisa bersikap seperti ini. Padahal selama ini ia selalu menjadi orang yang penurut dan setelah semua yang Akira katakan, Satsuki masih saja menolak dirinya. Satsuki dengan cepat melihat HP-nya dan mencoba menghubungi seseorang. Tapi Akira yang sudah tersulut emosi langsung menampar Satsuki yang membuat HP-nya terlempar dan terlepas dari tangan Satsuki. Satsuki tak menyangka adiknya benar-benar menyakitinya, tapi Akira lakukan karena ini adalah salah Satsuki yang menolaknya. Akira tak percaya kalau kakaknya yang polos sudah dipengaruhi oleh Ruichi dengan mudahnya. Padahal sudah lama Akira merencanakan ini. Bahkan ayah dan ibu mereka tak akan pulang malam ini yang membuat mereka hanya berdua semalaman penuh. Akira kembali memaksa kakaknya
kakaknya, tapi Satsuki sekuat tenaga menolak. Tanpa sadar, ternyata Satsuki menghubungi seseorang. Di rumah, Ruichi masih melihat kunci yang tertinggal milik Satsuki. Ia merasa mustahil jika Satsuki tak menyadari kuncinya yang hilang. Tapi setelah ia menghubungi Satsuki, Ruichi masih belum mendapatkan balasannya. Dan tiba-tiba seseorang menelpon Ruichi yang mana adalah Satsuki. Ruichi yang mengangkat telepon itu kaget ketika mendengar suara Akira yang tampak marah kepada Satsuki. Bahkan Akira tampak mencoba untuk mendominasi kakaknya. Ruichi sadar apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ia takutkan benar-benar terjadi dan langsung berlari menuju rumah Satsuki. Meskipun terdengar samar, tapi Ruichi yakin itu adalah suara Akira dan Satsuki. Apalagi teriakan Satsuki barusan menandakan situasinya berubah menjadi paling buruk. Ruichi ingat kalau dalam ceritanya Akira berkata kalau orang tua mereka tak akan pulang dan rumah Satsuki harusnya juga di dekat sini. Tapi karena di sini adalah area pemukiman, maka sangat sulit mencari rumah Satsuki. Tapi Ruichi tetap berusaha mencarinya. Kembali ke rumah Satsuki, di mana Akira dengan paksa akan memperkosa kakaknya sendiri. Bahkan kembali mengikat kakaknya dan membungkamnya agar tak teriak. Setelah itu, Akira mencoba melepas semua pakaian Satsuki sampai benar-benar telanjang. Satsuki benar-benar tak menyangka kalau adiknya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, Akira benar-benar meraba kakaknya. Ruichi yang masih mencari menelpon Chisa. Ia bertanya seperti apa rumah Satsuki. Chisa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ruichi ingat kalau Chisa pernah mengantar Satsuki pulang ke rumahnya. Karena itu Ruichi ingin tahu di mana tepatnya rumah Satsuki berada. Chisa masih bingung, tapi Ruichi memaksa untuk cepat memberitahunya. Chisa sadar pasti ada hal bahaya terjadi dan langsung memberitahu tempatnya. Akhirnya Ruichi menemukan rumahnya tepat seperti yang dijelaskan Chisa sebelumnya. Ia bahkan melihat plat namanya dan Ruichi mencoba kunci yang ia pegang apakah benar atau tidak, dan ternyata terbuka. Namun ia kaget karena ada pengaman rantai tambahan di dalamnya yang membuatnya tak bisa masuk ke dalam. Akira mendengar suara pintu yang terbuka. Ruichi menjadi kesal karena sudah sejauh ini tapi ia tak bisa masuk ke dalam. Di dalam, Satsuki mencoba berteriak tetapi ditahan oleh Akira dan memutuskan untuk mengecek ke bawah dan kembali mengikat Satsuki. Bahkan ia mengancam kakaknya untuk tetap diam dan Satsuki hanya bisa menangis. Akira yang mengecek ke bawah melihat semuanya tak ada yang berubah dan pintunya juga terkunci dan mungkin hanya hayalannya saja. Dan kali ini ia akhirnya bisa bersenang-senang bersama kakaknya. Meskipun ia khawatir soal kehadiran Ruichi, tapi semuanya berjalan sesuai rencana. Selama ini Akira sudah menahan dirinya, tapi pada akhirnya semua berjalan dengan sempurna. Meskipun Satsuki masih menolak dirinya, tapi kelama-kelamaan pasti nanti ia akan menjadi lebih tenang dan menerimanya. Akira pun kembali ke kamar dan di sana ternyata sudah ada Ruichi yang menunggu dirinya. Akira kaget dengan kehadiran Ruichi, tapi Ruichi langsung menghantam Akira dengan tendangan dan membuat Akira jatuh tak berdaya. Akira tampak kesal karena Ruichi mengganggunya. Ruichi berkata pasti Akira penasaran kenapa ada dirinya di sini. Tapi Ruichi benar-benar sangat marah karena tertipu dengan sikapnya Akira. Juga karena Satsuki lah Ruichi bisa masuk ke dalam. Akira kaget melihat jendela kamarnya yang terbuka. Ternyata selama Akira mengecek pintu di bawah, Satsuki berusaha keras untuk membuka jendela kamar meskipun tangannya yang terikat. Juga karena Satsuki berusaha melawan, akhirnya Ruichi juga sadar dengan situasinya. Ruichi memperingatkan lagi ke Akira kalau Satsuki bukan wanita yang bisa ia suruh-suruh dengan mudah dan menuruti semua perkataannya. Tapi Akira beralasan kalau itu semua hanyalah salah paham dan mencoba meminta maaf. Tapi Ruichi lanjut menghantamnya lagi dan lagi. Setelah Ruichi menyelamatkan Satsuki, saat ini Satsuki berada di tempat Ruichi tinggal. Ruichi bertanya apakah Satsuki sudah lebih tenang sekarang, sembari memberikan susu hangat. Dan Ruichi ditelepon oleh Chisa yang tampaknya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ruichi mengangkat telepon dari Chisa, di mana Chisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Satsuki baik-baik saja. Ruichi meminta maaf karena membuat Chisa khawatir dengan telepon sebelumnya. Chisa penasaran apa yang terjadi, tapi sangat sulit untuk menceritakannya via telepon. Dan yang terpenting, Satsuki sedang bersembunyi di tempat Ruichi yang membuat Chisa kaget. Chisa paham soal situasi yang terjadi dan bertanya apakah tidak masalah jika ia datang ke rumah Ruichi sekarang. Dan dengan senang hati, Ruichi menerimanya. Bagi Ruichi, memang ini keputusan yang bagus membawa Satsuki kemari. Tapi ia bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Memang saat ini mereka sudah terhindar dari masalah yang terburuk. Tapi bagi Satsuki, ia pasti sangat trauma melihat adiknya seperti itu terhadapnya. Satsuki meminta maaf karena sudah merepotkan Ruichi lagi dan tak menyangka lagi-lagi Ruichi menyelamatkannya.
Satsuki bingung bagaimana ia harus membalas budi tentang ini, tapi Ruichi dengan tegas untuk jangan memikirkan masalah ini dan tak perlu membalas budi. Tentu itu membuat Satsuki bingung. Ruichi berkata, ia tak bisa memaafkan dirinya melihat Satsuki yang terluka. Jika saat itu Ruichi gagal menyelamatkan Satsuki, ia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Pertolongan Ruichi juga terjadi karena Satsuki yang berusaha menyelamatkan dirinya, dan itu membuat Satsuki menjadi lebih tenang. Dan tak lama kemudian datang tamu di mana Chisa datang bersama Shizuna. Ruichi kaget dengan kedatangan tiba-tiba mereka. Chisa merasa bersalah apakah ia mengganggu Ruichi, tapi Ruichi tak mempermasalahkan soal itu. Satsuki terharu dengan kehadiran Shizuna dan Chisa. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Satsuki dan bertanya jika boleh apakah Satsuki mau menceritakannya, dan Satsuki mulai menceritakan kejadiannya. Setelah mendengar semua ceritanya, mereka kaget dengan apa yang terjadi. Ruichi menjelaskan ia bisa datang menyelamatkan Satsuki karena ia menerima telepon dari Satsuki sebelumnya. Chisa menjadi sangat sedih dan berkata kalau Satsuki sudah berjuang dengan sangat baik. Satsuki mendengarnya menjadi terharu, tapi Shizuna berbeda. Ia langsung memeluk Satsuki karena Shizuna juga mengalami hal yang sama sebelumnya. Jadi ia tahu bagaimana rasanya dan merasa tenang karena Satsuki baik-baik saja. Mendengar itu membuat Satsuki kembali menangis. Ruichi yang melihat dari kejauhan merasa sangat tenang karena Satsuki memiliki support system yang sangat baik. Lalu Chisa berkata tak baik bagi Satsuki untuk tetap tinggal di tempat Ruichi, dan Shizuna memberikan ide di mana Satsuki bisa tinggal bersama dengannya di rumah Shizuna karena banyak kamar kosong juga di rumah Shizuna, dan Satsuki tak perlu khawatir soal itu karena ibu Shizuna pasti akan senang dengan kedatangan Satsuki. Anggap saja sebagai latihan sebelum benar-benar tinggal sendiri. Chisa menjadi bersemangat dan berkata kalau Satsuki bisa mengandalkan mereka juga. Chisa lagi-lagi terharu dibuatnya dan menerima bantuan dari Shizuna. Ruichi juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan Shizuna kepada Satsuki, dan Shizuna berkata kalau ia bisa datang kapan saja ke rumah. Dalam hatinya, Satsuki sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-temannya saat ini. Dan seminggu kemudian, di mana Satsuki memutuskan untuk tinggal sendiri. Mereka merayakan perayaan soal itu, di mana ibu Shizuna memasak banyak sekali makanan. Tapi itu membuat Satsuki merasa tak enak. Ibu Shizuna berkata kalau Satsuki tak perlu sungkan dengannya. Juga ia merasa senang dengan Satsuki yang tinggal selama seminggu di rumahnya. Ibu Shizuna juga baru pertama kali bertemu dengan Chisa, dan mereka saling memuji satu sama lain. Ruichi tak menyangka Chisa dan ibu Shizuna bisa seakrab itu. Shizuna berkata karena mereka punya satu kesamaan yang sama, yaitu cintanya terhadap Ruichi. Tapi yang terpenting sekarang bagi Shizuna adalah untuk memberikan cintanya kepada Ruichi dengan cara menyuapkan karage kesukaan Ruichi. Ruichi memakannya dengan lahap, dan mereka berdua dilihat oleh Chisa, Satsuki, dan ibu Shizuna. Chisa menggoda dengan berkata kalau sikap Ruichi tak berubah meski sudah dikelilingi banyak gadis imut seperti ini. Ruichi berkata kalau gadis imut tak bisa membuatnya kenyang, tapi dengan makanan yang dimasak oleh gadis imut seperti kalian rasanya sangat enak, dan itu membuat kaget semua gadis di sana karena digombal Ruichi dan menjadi panik. Ruichi yang penasaran bertanya soal Akira. Satsuki berkata ia tak pernah melihat Akira sejak hari itu. Juga ia sudah memblokir nomor Akira. Orang tua Satsuki juga mengerti dengan keinginan Satsuki, dan mereka tampaknya tahu kalau Satsuki dan Akira punya suatu masalah. Karena itulah orang tua Satsuki tak mengatakan alamat baru Satsuki dan hanya bisa mengirimkan uang. Bagi Satsuki, dari dulu Akira merupakan anak yang baik, dan jika Akira membela dirinya, Satsuki merasa orang tua mereka tak akan percaya dengan apa yang terjadi. Daripada memikirkan soal Akira, Satsuki lebih tak sabar soal kehidupan barunya. Ruichi mengerti dengan keinginan Satsuki dan berkata jikalau ada masalah, Satsuki bisa menghubunginya kapanpun, dan Satsuki menerima tawaran itu. Tiba-tiba Shizuna berteriak yang membuat Ruichi dan Satsuki kaget. Ia melihat Chisa yang sudah sangat mabuk memeluk Shizuna dengan erat, dan Shizuna meminta tolong kepada Ruichi. Melihat para gadis yang mabuk malah membuat ibu Shizuna merekam mereka. Satsuki menyuruh Chisa untuk minum air agar lebih sadar, tapi yang ada malah Satsuki yang dipaksa minum oleh Chisa, dan dengan sekali teguk Satsuki sudah mabuk dibuatnya dan membuat Ruichi panik. Satsuki datang mendekati Ruichi dan langsung membuka bajunya di hadapan Ruichi. Ruichi bingung kenapa Satsuki membuka bajunya. Satsuki berkata awalnya ia merasa bimbang, tapi sekarang ia menyadari kalau ia sangat mencintai Ruichi. Karena itulah Satsuki memohon untuk jadikan ia sebagai salah satu wanitanya Ruichi. Ruichi heran
kemana Satsuki yang ia kenal. Tapi Satsuki menjadi semakin agresif dan memegang tangan Ruichi dan menyuruhnya untuk menyentuh payudara Satsuki, sembari berkata kalau ia memiliki payudara yang sangat besar. Ketika Ruichi menggenggam itu payudara, Chisa malah ikut bergabung dan ikut membuat Ruichi memegang payudara milik Chisa, sembari berkata kalau bukan cuma ukuran yang jadi penentu, tapi sensasi juga sama pentingnya. Ruichi menjadi kesal karena mereka berdua sangat mabuk berat. Dan ditambah lagi dengan ibu Shizuna, dan Shizuna juga ikut-ikutan juga, tak mau kalah dengan Satsuki dan Chisa, dan melepas baju mereka di hadapan Ruichi. Tentu itu membuat Ruichi panik dan menyuruh mereka untuk lebih tenang. Setelah semua kegaduhan itu, akhirnya mereka semua tertidur dengan lelap. Setelah memaksa Ruichi grepe-grepe, Ruichi pun menutupi badan mereka agar tak masuk angin, dan Shizuna ternyata bangun dari tidurnya. Shizuna menjadi panik karena bajunya yang terbuka, dan berkata kalau ia akan beres-beres terlebih dahulu, dan Ruichi ikut membantu Shizuna. Mereka berdua mencuci piring bersama dan berkata kalau mereka semua menjadi lebih tenang. Shizuna merasa ini pesta yang sangat menyenangkan. Shizuna sendiri dari awal memang ingin melakukan semacam ini dari awal. Ruichi tenggelam dalam pikirannya. Ia masih mengkhawatirkan soal Satsuki yang terlihat baik, tapi seharusnya dari awal Ruichi mencegah agar kejadian itu tak terjadi. Seandainya ia lebih berhati-hati. Shizuna memanggil Ruichi yang tenggelam dalam pikirannya, tapi Ruichi berkata tidak ada apa-apa. Shizuna menjadi khawatir dengan sikap yang ditunjukkan Ruichi. Shizuna paham pasti Ruichi menyalahkan dirinya sendiri dan langsung memeluk Ruichi dari belakang. Shizuna berkata kalau Ruichi sudah menyelamatkan Satsuki dari kejadian yang sama yang dialami Shizuna sebelumnya. Karena itu mereka punya masa depan yang cerah. Jadi Shizuna berharap untuk Ruichi agar tak bersedih seperti sekarang. Ruichi melihat Shizuna dan merasa bahkan di saat Ruichi tersesat oleh perasaan yang buruk, Shizuna hadir memberikan cahaya. Seakan-akan orang sekotor Ruichi bisa dimurnikan kembali oleh Shizuna. Ruichi langsung memeluk Shizuna, dan dengan tatapan penuh nafsu antara Ruichi dan Shizuna, mereka mulai berciuman. Tapi sebelum itu bibir kena, tiba-tiba Ruichi menerima telepon. Ruichi menjadi kaget dengan nomor yang menghubunginya dan berkata kalau ia akan keluar untuk menjawab telepon ini. Shizuna menjadi kaget dengan perubahan sikap yang diperlihatkan Ruichi dan menyadari kalau Ruichi lagi-lagi memendam masalahnya sendiri. Di luar, Ruichi masih kesal dengan orang yang menelponnya. Ia dengan terpaksa menjawab telepon itu. Dengan penuh kekesalan, Ruichi berkata kalau ia sudah ditinggalkan, jadi apa maunya sekarang? Dan ternyata yang menelpon itu adalah kakeknya Ruichi yang mengusirnya saat di pemakaman ayahnya dulu.